Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan bahas lanjutan maraton dari kemarin kita bahas Hexa. Sekarang lanjut bahas SPTO atau Surya Pertiwi. Ini perusahaan didirikan tahun 1968. Fokusnya itu adalah distributor barang-barang untuk rumah tangga, khususnya sanitary ya. Dan yang paling besar itu mereka brandnya itu adalah brandnya Toto. Secara kepemilikan saham, direksi tidak banyak yang punya, malah nol semua. Kemudian ada PT Multi Fortuna, ini 30%, kemudian Surya Paramitra, ini 30%. Dan selain itu masyarakat. Jadi 60% dimiliki oleh pengendali, kemudian 40% non pengendali. Lalu secara sekilas perusahaan ini punya jumlah saham beredar sekitar 2,7 miliar lembar saham, dan pemegang saham asing per Desember 2023 ini ya 26%, saham nasional 73%. Kalau kita lihat di Stockbit per hari kemarin ini update 3 Maret 2025, 25,5% dimiliki asing, 74% dimiliki oleh lokal. Nah, asing ini mulai Agustus ya, itu 22% dan hari ini 25%. Berarti sekitar 3% itu bertambah ya untuk kepemilikan saham di asing. Mereka distributornya Toto, kemudian Geberit, Stable Electron, gimana nih bacanya nih? Caldewey, Franke, kemudian Villeroy and Poch. Saya nggak tahu gimana bacanya. Pokoknya itulah ya. Jumlah karyawan lumayan, ini 1.400 orang, ini termasuk besar. Lumayan lah ya, menengah. Area distribusi di seluruh Indonesia ini kecuali Papua. Jadi Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Jawa ada, Bali, Nusa Tenggara yang tidak ada. Ini manajemennya ada Presidir Pak Wilianto Alim. Pak Wilianto ini masih muda ya, 41 tahun sudah jadi CEO. Dia 1,8 tahun kalau dihitung sudah menjadi nahkodanya SPTO. Kalau dilihat selanjutnya untuk finance, Bu Irene ini 7 tahun. Kemudian ada Pak siapa nih? Raden Faizal, ini 12 tahun. Nah, ini marketing directornya berarti 9,2 tahun, ini sudah ahlinya ya. Memang karena perusahaan distributor itu kekuatan atau powernya itu memang di marketing. Jadi kalau yang pegang marketing ini sudah berpengalaman, paling tidak itu separuh perjalanan itu sudah selesai. Jadi ini menarik untuk SPTO. Rata-rata 7 tahunan dan average age-nya 52 tahun. 7 tahun ini adalah pengalaman ya. Pengalaman manajemen itu rata-rata segitu. Nah, ini pengalaman-pengalamannya Pak Wilianto Alim itu 12 tahun dan seterusnya ya. Mulai dari komisaris, presdir, dan lain-lain. Nah, mengenai kepemilikan tadi sudah saya sampaikan, yang 60% itu pengendali, kemudian 40% itu adalah masyarakat, di mana masyarakat itu dibagi menjadi beberapa nih. Ada Fidelity International itu 5,12%, kemudian Norges Bank Investment, ada Fortune, Goldman Sachs, kemudian Say Investment Management. Ya, pegang sekitar yang paling besar itu 83 miliar, itu Fidelity International. Norges Bank ini 20 miliar, Fortune 18, Goldman Sachs itu 800 juta, kemudian C ini 146 juta. Biasanya ini adalah investor pasif ya. Jadi sekali masuk dia sudah diam saja sampai nanti keluar lagi gitu. Jadi hampir kayak MSCI itu rata-rata juga pasif investor. Ketika sudah beli dia
tidak trade ya, tidak trading, jadi diem aja di situ nunggu dividen atau nunggu capital gain, baru mereka nanti akan take profit. Nah, kalau investor-investor ini keluar, ya tentu pasti harga juga akan terkoreksi. Nah, kelemahannya di pasar saham itu seperti itu. Kayak kemarin waktu MSCI keluar atau mengurangi portofolio, udah pasti harga itu akan turun secara total. Untuk manajemen tadi sudah, lalu kita akan bahas terkait dengan produk-produknya. Ini ada sanitary, ini ada closet, ada lavatories, itu adalah wastafel, kemudian urinoir, kemudian fitting itu berarti keran-keran dan lain-lain ya, shower dan lain-lain, dan others. Ini kontribusinya kalau 2023 sanitary itu 49%, kemudian fitting itu 47%. Jadi ini hampir 50-50 ya. Nah, 3% itu others. Bathtub itu termasuk others. Jadi kalau teman-teman di rumah itu ada bathtub, berarti termasuk yang ini nih, yang 3%. Orang. Jadi termasuk langka ya. Dividen secara report ini disampaikannya IDR ya, per lembar. Jadi tidak seperti ITMG yang tempo hari juga saya pernah bahas, tapi modelnya per lembar. Makanya tadi kalau lihat histori dividen itu DPR-nya agak sulit ngitungnya ya, karena ini 50 gitu. Dividen payout rasionya tuh berubah-berubah jadinya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan 2024 cukup bagus Q3 ya ini teman-teman. Mereka jualan dari Q3 2023 1,8 T menjadi 2,1 T di 2024 Q3. Laba brutonya juga naik. Ini bagus. Kemudian laba usahanya juga naik, bagus. Kemudian laba tahun berjalannya atau total laba komprehensifnya juga naik lumayan signifikan, dan ini bagus untuk kita. Kita lanjutkan ke laba per saham juga naik ya, bagus sekali naiknya, artinya prospek. Seperti biasa kita lanjut ke saldo laba. Saldo laba kalau dilihat yang belum dicadangkan per Januari 2023 ini 400 miliar, kemudian dibagi dividen 67 miliar plus laba tahun berjalan 149, ini jadinya saldo laba akhir 2023 di bulan September itu 491. Kemudian di 2024 dengan mereka bagi juga 67,5 miliar dividen, sehingga saldo labanya bertambah ya 656 yang belum dicadangkan atau belum ditentukan penggunaannya, sehingga ini memungkinkan untuk pembagian dividen berikutnya. Jadi kemungkinan dia akan bagi dividen nanti di bulan Juni. Jadi kalau lihat kebiasaannya Juni 2023 dan Juni 2024 itu bagi final. Jadi kalau sekarang sudah 35 interim untuk 2024, maka nanti akan ada final di 2025 ini untuk laporan keuangan atau closingan 2024. Secara harga posisinya saat ini sudah lumayan ada di atas, yaitu di 600 ya, 600 rupiahan. Ini apakah harga ini murah atau tidak? Nah, kita hitung berdasarkan screener kita. Jadi ini SPTO ya, dividen payout rasionya 69, 65, 53 ya, karena mereka membagikan dividennya hanya 50 gitu aja secara rupiahnya, sehingga payoutnya jadi naik turun nih, jadi turun terus ya, dari 71, 69, 65, 53 berdasarkan earning per share yang tahun-tahun biasanya. Nah, harapannya sebenarnya ini bisa ditahan aja mau berapapun supaya kita ngitungnya juga enak ya, karena kita tuh investor pengennya kan pasti. Nah, secara harga
Kalau dilihat terakhir SPTO itu di 600, ini turun kemarin 3,3%. Harga wajarnya kalau berdasarkan dividen 9% itu di 640. Jadi harga sekarang itu termasuk harga yang murah ya, terdiskon. Tapi kalau kita detailkan, dengan kita asumsi dividen payout ratio itu 60%, dengan EPS sekarang itu 96, maka SPTO ini akan kemungkinan bagi dividen 58 secara total. Nah, kemarin kan sudah pernah bagi 35 ya. Jadi di sini 35. Dengan sudah bagi 35, maka pembagian berikutnya kisarannya adalah di 23 atau 3,8%. Jadi kalau kita nunggu pembagian dividen final, memang ini kurang menarik. Jadi dari sisi harga tadi di teknikalnya juga termasuk sudah lumayan di atas ya. Khawatirnya nanti setelah pembagian dividen dia akan turun di bawah. Tapi kita sebagai investor sebenarnya tidak terlalu banyak memikirkan ini. Cuma masalahnya kalau portofolio kita itu merah, itu juga kadang mengganggu konsentrasi. Sehingga bagi kita pilihannya ada di mana. Secara jangka panjang sebenarnya ini bagus. Tapi kalau kita masuk di harga sekarang, ada kemungkinan drawdown ya, kemungkinan drawdown ke bawah. Maka pilihannya ada yang lain. Kalau bicaranya itu adalah bidang usaha barang perindustrian, memang SPTO secara tahunan itu di urutan pertama di list saya. Tapi kalau bicaranya sisa dividen, itu yang pertama itu ada di Hexa. Video sebelumnya saya sudah bahas masalah Hexa. Kemudian ada Aarna dan UNTR. Lalu bagaimana kita sebagai investor? Ya bisa wait and see ya. Dengan posisi begini, nanti kalau memang dia bagi dividen di bulan Juni dan harganya drop, mungkin di saat itulah kita bisa cicil ya. Kita bisa serok di bawah untuk kita simpan sampai nanti setahun atau menunggu capital gain ngikutin pergerakan harga seperti ini. Jadi misalnya ini adalah resisten, kita take profit di resisten, kemudian ngambil lagi di bottom price-nya yang ada di bawah. Nanti naik, ambil lagi profit, baru nanti ngambil lagi di bawah. Yang penting adalah basic fundamentalnya perusahaan ini kita sudah paham, kita sudah tahu harganya murahnya itu ada di berapa, kita juga paham. Nanti kalau harganya naik, tentu ini juga akan menjadi mahal ya. Makanya kalau sekarang harga 600 itu termasuk murah. Makanya ini hijau-hijau nih. United Tractor juga murah, Toto juga lumayan murah. Jadi SPTO itu distributornya Toto. Toto sendiri juga perusahaan yang bagus bagi dividen juga. 9%-an ya per tahun, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi cari aja di video-video saya yang sebelumnya. Mungkin akan ada koreksi di sini termasuk di dividen payout ratio karena kita tidak bisa memprediksi secara pasti dividen payout rasionya itu berapa. Artinya ada kemungkinan salah atau ada kemungkinan meleset. Jadi silahkan teman-teman koreksi atau silahkan teman-teman hitung sendiri dengan keyakinannya masing-masing karena setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau dilihat tahun sebelumnya atau tahun lalu 2023, SPTO ini bagi dividen 50 atau senilai yieldnya dengan harga sekarang itu 8,3%. Nah, kalau kita simulasikan misalnya di tahun ini dia bagi 9,6%, bagaimana terkait dividen investing kita 9,6 ya. Nah, dengan asumsi kita pengen nanti pensiun itu punya penghasilan 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dari dividen, maka nilai investasi itu 1,2 miliar. Asumsi inflasi 2,5%, selama masa periode pensiun 25 tahun ke depan, kita anggap hari ini kita umur 30, sampai umur 55 berarti kita punya waktu 25 tahun. Di present value dengan kondisi future value-nya dari 120 juta ini harusnya setara dengan 220 juta di nanti 25 tahun ke depan. Maka nilai investasi kita di 25 tahun ke depan harus setara sekitar 2,3 miliar. Kita asumsikan kita nyicil saham ini setiap bulan 2 juta per bulan. Dan setiap 5 tahun kenaikan investasi kita itu 20%. Dan modal awal ini 50 juta ya.
Jadi pembelian pertama kita di 50 juta. Maka kalau kita simulasikan selama tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun ke-10, sampai tahun ke-15, sampai tahun ke-20, sampai tahun ke-25, dan sampai tahun ke-30. Di tahun ke-25 tadi, pokok investasi yang awalnya itu adalah 50 juta tadi, menjadi tahun ke-25 itu menjadi 3,2 miliar. Atau satu tahunnya itu kita terima dividen 314 juta atau 26 juta per bulan. Dengan simulasi grafik seperti di atas, periode pertama kita 2 juta per bulan, periode kedua 2,4 juta per bulan nabungnya, periode ketiga 2,8, 3,4, 4,1. Karena 25 tahun berarti cuma nyampe periode kelima ya. Nah, di periode kelima ini kita punya dividen sekitar 26 juta per bulan. Ini dengan catatan total yieldnya itu selalu sama di 9,6% per tahun. Apakah ini akan sama terus? Ya pasti tidak. Namanya ini hanya simulasi untuk menentukan bagaimana arah kita ke depan. Jadi kalau kita sudah punya arah, investasi itu jadi nggak buyar kemana-mana gitu. Jadi nggak deg-degan, jadi nggak kemakan isu ini isu itu. Jadi kita itu menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang santai saja menghadapi investasi, menghadapi pasar modal yang sifatnya naik turun, yang semua pengennya instan. Jadi kalau kita dividend investing itu kita tidak mencari sesuatu yang instan, tapi kita mencari sesuatu yang stabil, mencari sesuatu yang money atau uang itu menjadi bekerja untuk kita. Kalau kita aktif, investor aktif, ada trading, dilakukan trading terus-terusan, mikir terus-terusan, itu sebenarnya uang itu bukan bekerja untuk kita, tapi kita yang bekerja sebenarnya. Tapi kalau memang benar-benar menjadi investor pasif, ya akhirnya uang yang bekerja untuk kita. Kita setelah kita invest itu tidak perlu mikir. Nah, SPTO secara strict dividen sudah konsisten 7 tahun, jadi selama listing dilihat dari 2018 sampai 2024 itu konsisten bagi dividen. Ini 7 tahun ya. United Tractor 21 tahun, Toto 31 tahun, dan seterusnya nih. Hexa 23 tahun, nggak pernah putus. Sudah saya evaluasi ini, teman-teman cek aja. Ini tidak pernah putus. Jadi kalau kita bicaranya dividen investing tadi 25 tahun, ini mungkin ya. Sangat mungkin, karena ada yang 31 tahun bagi dividen itu nggak pernah putus. Itu ada di Toto, Surya Toto Indonesia. Silahkan cek nanti kalau ada koreksi di situ. Nah, saya pikir itu tetap ya, semua barang atau semua sesuatu yang bagus, yang jelek itu selalu ada harga wajar. Jadi jangan lupa menghitung harga wajar masing-masing emiten. Jangan sampai kita salah memilih, jangan sampai kita salah memutuskan hanya gara-gara informasi-informasi yang tidak kita teliti berikutnya. Termasuk informasi ini, karena ini bersifat ada di internet, silahkan diteliti. Jangan hanya ngikutin apa yang saya ucapkan di sini saja. Jadi teman-teman silahkan teliti sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat. Semoga kita menjadi investor yang mendapatkan passive income yang dapat membiayai gaya hidup dan kebutuhan hidup kita kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, jangan lupa di-share, dan kalau ada request terkait pembahasan, silahkan di request di kolom komentar. Terima kasih.